Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wa qiraatul Fatihati, membaca Fatihah ma'al basmalati, serta basmalah, kula rokaatin, dalam setiap rokaat. Ila rokaatu masbukin, kecuali rokaatnya yang makmum masbuk. Ya, jadi ini baca Fatihah dalam mazhab kita wajib pakai bismillah. Ya, wajib pakai bismillah. Bagi yang tidak baca bismillah, maka menurut mazhab kita tidak sah. Karena dalam mazhab kita bismillah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Nah, memang dari mazhab-mazhab yang lain, misalnya seperti mazhabnya Imam Ibnu Hanbal dan Imam Malik, itu tidak mewajibkan Fatihah, bismillah bukan termasuk bagian dari Fatihah menurut mereka. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali tidak memasukkan basmalah ke dalam suratul Fatihah. Mereka tetap menghitung Fatihah 7 surat, 7 ayat, tetapi bukan basmalah. Kalau kita kan 7 ayat dengan basmalah sebagai ayat yang pertama. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bukan. Jadi 7 ayat itu dari Alhamdulillah. Nanti ayat yang ke-6 itu suratul ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Bisa gitu ya. Ya, jadi 7 ayat kalau kita bersama dengan basmalah. Ya, makanya kalau dalam mazhab kita, kalau kita bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah, ya harus taklid kita dengan mazhab yang lain. Ya, harus taklid. Tapi taklid ini kadang-kadang yang menjadi sulit adalah karena ketentuan dalam mazhab kita, ketika akan taklid tidak boleh separuh-separuh. Harus satu qadhiyah. Jadi misalnya bab sholat, berarti nanti bab wudunya juga harus mazhab yang sama. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Sholatnya cara Imam Malik, kemudian membatalkan sholatnya juga dari mazhab Malik semua. Yang berkaitan dengan sholat yang kita lakukan harus mazhab sesuai dengan mazhab yang kita ikuti. Nah, illa kecuali misalnya di Mekah ketika lagi ihram, ketika lagi umroh ataupun haji, di situ diperbolehkan talfik. Ya, talfik itu ngaduk-ngaduk mazhab ya. Maksudnya kita bertaklid kepada mazhab yang lain walaupun cuma separuh-separuh. Ya, karena sulitnya di sana itu. Pertama, gini, pengetahuan kita terhadap mazhab yang lain kurang. Tapi di Haram Makkah itu ketika kita tawaf, ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, akan sulit kalau sholat menggunakan Imam Syafi'i. Karena di sana kan tawaf campur cowok cewek. Kalau kita bersentuhan kulit batal. Kalau Imam Malik nggak batal kecuali syahwat. Kalau bersentuhan kulit bagi syahwat gitu ya, batal gitu. Nah, makanya di sana agak sulit, bukan agak sulit, mungkin hampir mustahil orang yang menggunakan Imam Syafi'i ketika tawaf. Ya, di situ taklid. Jadi di situ ada ya talfik. Ya. Terus juga di sana mungkin kalau di Mekah itu kan hampir pasti tidak membaca basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hampir semua masjid kita mau jamaah di mana? Ya. Kalau kita nggak taklid sulit, ya sulit. Tapi kalau di Indonesia, kalau menurut mazhab kita nih nggak sah berarti kita bermakmum kepada orang yang membaca Fatihah tanpa basmalah, Ya, kalau surat yang lain sih setelah Fatihah mau baca basmalah bohong-bohong kan juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau Fatihah wajib basmalah. Makanya kalau kita bermakmum kepada orang yang tidak membaca Fatihah, itu berarti kita tidak sah kalau kita nggak taklid. Kenapa nggak sah? Karena dalam syarat berjamaah kita, saat berjamaah itu salah satunya adalah alla ya'lama butlana sholatil imam, tidak mengetahui batalnya sholat imam. Sedangkan kalau kita tahu imam membaca Fatihah tanpa basmalah, menurut kita batal. Gitu ya. Bagaimana bisa sah salat berjamaahnya? Illa kalau kita taklid. Ya, kalau misalnya kita
lagi di mall gitu ya, karena sering kejadian kalau di mall nih. Kadang-kadang suka ada orang nyelonong aja jadi imam, tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin gitu. Gitu gimana nih? Udah terlanjur apa namanya bermakmum. Ya. Ya kalau misalnya bisa mufaraqah di situ, ya mufaraqah aja, sholat sendiri lanjutin. Saya beberapa kali gitu. Saya beberapa kali misalnya imam nih nggak baca basmalah nih, ya saya mufaraqah aja langsung lihat mufaraqah, tapi ya nggak perlu mundur di situ aja. Cuman imam ruku ya kita jangan ikutin dia, sholat sendiri jadinya. Nggak ngikutin dia. Nggak ngikutin dia. Kali nyaru. Ya nggak boleh kalau kita nggak mufaraqah tapi ikutin dia, ya nggak boleh. Ya nggak boleh lah, kan kita sholat sendiri, masa sholat sendiri tergantung sama sholat orang? Nggak boleh. Tapi barisan tetap di situ, cuman kita sholat sendiri sesuai dengan bacaan yang kita baca, gitu ya. Nggak boleh ngikutin sholat dia. Kalau kita ngikutin sholat dia sama, nggak masalah juga sholatnya, gitu ya. Ya. Cuman ya kalau misalnya kadang-kadang ada orang musil, kok bisa begitu orang lagi jamaah tiba-tiba mau mufaraqah gitu. Ya tinggal jawab aja itu mah. Ilmu pakai jangan batal. Gil batal mufaraqah. Masih mufaraqah aja. Mufaraqah aja. jauhnya tahu jam koma. Ya. Paling dalam hati saya juga mikir nih, mungkin orang akan nanti bertanya-tanya gitu. Kalau misalnya ada orang nanya kita jawab, kalau enggak ya udah cuek aja, orang dasar gak kenal ini. Kalau Ya kan? nanya berarti tahu. Iya. Masih dua habis tuh. Iya banyak sekarang kan banyak ya. Iya. Kadang-kadang kita nebak nih di mana nih sholat Jumat. Wah, lagi perjalanan tiba-tiba tuh, duh imamnya begini nih. Itu di Kreo. Angel kita gitu ya. Gimana tuh? Ya. Ya sholat duhur lah. Barokah. Habis gimana? Orang udah salah kita masih empat. Ya. Ya jadi membaca Fatihah nih yang rukun yang keempat ini dengan basmalah dalam setiap rakaat, kecuali rakaatnya makmum yang masbuk. Ya, kecuali rakaat makmum masbuk. Kalau masbuk maka tidak wajib membaca Fatihah secara komplit. Ya, makmum masbuk ini kan gini, makmum masbuk itu adalah makmum yang datang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam, itu namanya masbuk. Kita datang nih, imam sudah berdiri, sudah baca surat yang setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kita makmum nih di belakangnya, baru baca ihdinas siratal mustaqim, imam Allahu akbar, ruku, kita ikutin imam, jangan maksain terusin Fatihah. Kita terusin Fatihah, walau dolin imam bangun, ente ruku, batal sholatnya. Ya, jadi jangan memaksakan membaca Fatihah ketika imam sudah ruku langsung. Dan kalau kita datang masbuk, jangan pakai baca doa iftitah. Ya, namanya makmum masbuk gak tahu diri itu. Iya. Sunnah dibelain. Senja itu namanya belain sunnah. Kalau kita baca doa iftitah, ya kita baca doa iftitah. Kemudian si imam ruku. Sementara kita wajib baca Fatihah seukuran dengan doa iftitah yang kita baca. Doa iftitah itu kira-kira seukuran dengan Fatihah enggak? Panjang ya? Panjang lagi. Bisa lebih panjang kan? Ya taruhlah seukuran Fatihah itu sendiri. Kalau kita baca, kalau kita ruku bersama imam, kita tidak dapat rakaat. Kita datang misalnya gini nih, kita datang masbuk ya, masbuk. Begitu masuk kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Nah, tiba-tiba selesai doa iftitah imam Allahu akbar. Ya kan? Kita belum sempat baca Fatihah. Karena berarti tadi kita punya waktu untuk membaca Fatihah. Kita wajib membaca Fatihah kalau pengen dapat rakaat bersama imam. Itu pun kalau kita selesai baca Fatihah si imam belum bangun. Sebab kalau misalnya gini, kalau misalnya setelah baca iftitah imam ruku, kemudian kita ikut ruku, maka rakaat itu kita nggak dapat, karena kita tidak membaca Fatihah. Ya, karena kita tidak membaca Fatihah. Tadi katanya masbuk ditanggung imam bacanya, iya ditanggung itu semampu kita harus baca. Walaupun berbismillahirrahmanirrahim, imam ruku kita ikut ruku, sisanya ditanggung sama imam. Atau misalnya datang Allahu akbar, imam ruku, Allahu akbar kita ikut ruku, walaupun kita belum baca sama sekali.
Tapi kalau ada waktu, walaupun hanya cukup untuk setengah ayat misalnya, maka kita wajib membaca setengah ayat itu. Makanya kalau kita masyghul dengan sunnah, sibuk dengan sunnah, kita harus membaca Fatihah sesuai dengan sunnah yang kita baca. Kalau tidak cukup, maka jangan paksain, ikutin aja imam. Lepas tuh 1 rakaat, gitu. Ya, misalnya kita nih baca Fatihah, baca doa iftitah, imam ruku. Wah, kalau gua baca Fatihah pasti nggak dapat ruku, sama kita ruku. Berarti lepas 1 rakaat. Atau kita baca Fatihah, baru setengah Fatihah imam bangun, Allahu i'tidal. Nah, kita jangan terusin, ikut aja i'tidal. Ikut imam. Lepas 1 rakaat. Ya, makanya kalau masbuk kita jangan sibuk dengan sunnah, tapi sibuk dulu dengan rukun, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan bagi masbuk itu ditanggung imam bacaannya, ya kalau masbuk memang betul-betul tidak memiliki waktu sama sekali membaca Fatihah bersama imam. Begitu datang imam ruku, ya kita ikut ruku. Wa yajibu ri'ayatu hurufiha. Kemudian wajib menjaga huruf-huruf Fatihah. Wa makharijiha, dan makhraj-makhrajnya, wa tasydidatiha, dan tasydid-tasydidnya. Wa i'rabiha, dan i'rab-i'rabnya. Al-mukhilli lil makna, yang dapat merusak makna. Wa muatiha, dan wajib mualah berturut-turut. Jadi jangan sampai diputus-putus bacaan Fatihah, harus berturut-turut. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim ngaso dulu 2 menit, nggak kelar-kelar ya. Ya jangan. Jadi harus berturut-turut. Kata syahudi sebagaimana tasyahud, sebagaimana bacaan tahiyat. Sebetulnya semua rukun qauli ya nggak boleh di sela-sela, harus berturut-turut semua. Rukun qauli itu dalam salat itu sedikit kok, cuman 5. Ya, takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian salam. Itu rukun qauli dalam salat cuma 5. Ya. Kata syahudi sebagaimana bacaan tasyahud atau tahiyat. Fa in takhallala sukutun talun, kalau ya terpisah-pisah, kalau di sela-sela gitu, artinya baca diseling-seling lah. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca lagi Alhamdulillah misalnya. Ya, fa in tahalala, atau misalnya dengan di sela-selanya itu atau diseling-selingnya dengan diam yang lama. Fa in tahalala sukutun tawlun, kalau diselingi atau di sela-sela dengan sukut yang lama, diam yang lama. Au qasada bihi qat al-qiraati, atau bermaksud untuk memutus bacaan Fatihah. Au dzikrin, atau memutus bacaan zikir. Qata al-mualah, maka terputuslah mualah. Berturut-turutnya terputus. Misalnya gini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita diam, napas dulu 10 kali napas misalnya. Itu namanya sudah diam saja beberapa kali napas, berarti kita sudah memutus bacaan, karena kita dianggapnya sukutun tolun, sukut yang lama. Ya. Atau diselingi, atau enggak lama tapi pengen memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Gitu ya, memutus bacaan, udah enggak mau baca lagi misalnya gitu. Malas. Ada dalam saat malas ya gitu. Mas mau diem aja gitu ya. Maka dengan sukut yang lama, dengan diam yang lama, atau bahkan dengan niat untuk memutus bacaan walaupun sebentar, maka terputuslah bacaan Fatihah. Artinya apa? Kita wajib ulang dari Fatihahnya. Bacaannya batal berarti, bukan sholatnya, bacaannya batal. Kalau bacaannya batal wajib diulang dari bismillah. Ya, artinya kalau kita misalnya tadi terpisah dengan sukut yang lama, kalau diterusin aja, udah diem lama nih, diterusin bacaan itu, Fatihah itu, padahal bacaannya sudah batal. Kemudian kita ruku, nah berarti ketika bacaannya batal tidak diulang, maka batal bacaannya, rukun kita lewat. Ini yang bisa membatalkan sholat. Gitu ya.
dalam semua rukun ya, dalam tasyahud ke, dalam Fatihah ya. Semuanya harus semua harus berturut-turut. Fa in ta'allaqa bi sholati ka ta'minihi, jika bergantung ke dalam salat ya. Fa in ta'allaqa bi sholati ka ta'minihi, jika bergantung bi sholati dengan salat, ka ta'minihi seperti membaca amin. Wa sujudihi, dan sujudnya makmum li qiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Wa fattahahu alaihi, atau mengingatkan si makmum kepada si imam, fala, maka tidak terputus mualahnya ya. Ini kalau misalnya, kalau tadi kan bacaan Fatihah itu tidak boleh terputus dengan apapun, tidak boleh terputus dengan bacaan zikir, tidak boleh terputus dengan niat kita untuk memutus bacaan, tidak boleh terputus dengan diam yang lama ya. Tapi kalau terputusnya itu dengan hal-hal yang lain, seperti apa misalnya kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba imam baca waladhdallin, kita baca amin, terputus dengan bacaan amin kita ya. Atau misalnya kita lagi baca Fatihah, tiba-tiba imam baca ayat sajdah, kemudian sujud tilawah, ngikutin imam ya, karena imam sujud tilawah kita ikut imam sama imam, padahal kita lagi baca Fatihah gitu ya. Membaca amin atau membaca atau sujud tilawah karena bacaan imamnya katanya. Atau mengingatkan imam, wa fattahahu alaihi, si makmum mengingatkan imam lagi baca Fatihah nih, enak-enak si imam baca suratnya salah, kita ingetin bacaan imam. Nah, kalau yang ketiga gambaran ini, maka tidak memutus bacaan Fatihah. Artinya nanti setelah melakukan itu lanjutkan lagi Fatihahnya. Habis amin, tadi sampai mana? Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, silahkan lanjutkan. Atau habis sujud tilawah lanjutin lagi, tidak harus diulang dari awal ya. Atau mengingatkan imam bacaannya juga tidak perlu diulang dari awal, tinggal lanjutin aja bacaannya gitu ya. Karena hal-hal yang seperti membaca amin, kemudian sujud tilawah bersama imam, dan juga mengingatkan imam adalah merupakan masalah di sholat yang perlu ya. Kalau nungguin kita selesai baca Fatihah baru mengingetin imam mah kelamaan ya. Namanya bukan ngingetin gitu ya. Wa tartibuha, dan juga wajib tertib dalam Fatihah ya. Ya nggak boleh diacak ayatnya ya. Walau syakka fi harfin aw ayatin, kalau ragu-ragu dalam huruf atau ayat Fatihah ya, satu huruf ragu nih, tadi udah kebaca belum ya, kayaknya makhraj saya belum kena itu gitu ya. Ini kadang-kadang yang ragu-ragu ini bisa membuat orang was-was ya. Dalam sholat, bacaan sholat itu yang rukun ini, kadang-kadang ada orang yang was-was karena ada satu makhraj yang menurutnya nggak kena ya. Jadi kalau ada orang itu karena ada orang itu was-was tuh. Nah ini kalau ada orang ragu-ragu dalam satu huruf atau satu ayat dalam surat Fatihah, qabla faraghiha, sebelum selesai membaca Fatihah, misalnya kita gini, baca Bismillahirrahmanirrahim sampai siratal ladzina, kita ragu tadi kayaknya di ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim kayaknya rohnya kurang ada tasdidnya, kelewatan tuh satu huruf kayaknya. Nah ragu-ragu ketika kita belum selesai membaca Fatihah ya, ragu-ragu terhadap satu huruf atau satu ayat dalam surat Fatihah sementara kita belum selesai membaca Fatihah. Au hal qiraah, atau ragu-ragu qabla faraghiha la ba'dahu, tidak setelahnya. Artinya kalau setelahnya misalnya habis selesai Fatihah kita baru ragu-ragu, tadinya lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim udah bener enggak gitu ya. Kalau itu mah nggak masalah, kalau setelahnya nggak masalah. Au hal qira'a istanafaha, atau misalnya ragu-ragu tadi ayat yang ketiga udah dibaca belum ya. Nah ragu-ragu tadi kayaknya belum membaca dah. Gimana katanya istanafaha, ulang lagi. Istanafaha, diulang lagi bacaan Fatihahnya ya. Kalau ragu-ragunya di tengah-tengah bacaan ya. Kalau udah selesai baca Fatihah mah nggak perlu diulang lagi ya. Kalau udah selesai baca Fatihah
ragu-ragu satu ayat, ragu-ragu dalam huruf, tidak harus diulang. Ya. Tapi kalau sebelum selesai dia ragu udah dibaca apa belum, maka wajib diulang. Wa kal Fatihati fi dzalika sairul arkan. Dan sebagaimana Fatihah dalam hal tersebut, begitu juga semua rukun. Maksud di sini adalah semua rukun qauli. Ya, semua rukun qauli sama hukumnya seperti Fatihah. Ya, wajib kedengeran, wajib dijaga huruf-hurufnya. Makanya nih paling penting adalah sekarang buat kita, kalau yang belum merasa belum benar nih bacaan sholat kita, jadi mulai Fatihah, bacaan tasyahud itu dibenerin lagi. Sekarang begini, kalau kita misalnya ragu atau malu nanya sama orang, ada YouTube, dengerin gitu, akurin, kan kita ada YouTube misalnya, dengerin ini bacaan kita bener nggak, kan bisa direkam tuh, rekam ada bacanya bener nggak, panjang ini lempengannya bener nggak, ya buat kita sendiri sih. Tapi insya Allah kalau misalnya niatnya untuk kebaikan diri sendiri, nggak bakalan malu untuk nanya. Insya Allah sama-sama kita memperbaiki karena itu yang wajib sehari-hari ketemu ya bacaan sholat, ya bacaan sholat yang paling penting. Wa kal Fatihati fi dzalika sairul arkan wa yahrumu waqfatun latifatun baina sini wa ta min nasta'in. Dan haram berhenti sejenak antara huruf sin, watak dan ta dari lafaz nasta'in. Jadi nggak boleh katanya berhenti atau memisahkan sin dan ta dari lafaz nasta'in. Iya karena budu wa iya kanas ta'in. Di situ nggak boleh dipisahkan dengan diam sebentar. Nggak boleh berhenti. Iya karena budu wa iya kanas ta'in, boleh memisahkan sin dan ta'nya. Ya. Wa ta'ammudu tasydidin mukhaffafin. Ya. Kemudian menyengaja mentasydid huruf yang tidak ditasydid. Menyengaja memberikan tasydid, mentasydid huruf yang tidak ditasydid. Sebetulnya kan kalau tasydid dalam setiap huruf itu menunjukkan ada dua huruf di situ. Ya, tasydid syiddah ar-rahmanir rahim, ra-nya kan atas dia tuh. Nah, syiddah itu menunjukkan ada dua huruf. Kalau ada huruf yang tidak ditasydid, lalu kita tasydid, berarti kita menambah satu huruf, gitu ya. Jadi tidak boleh menyengaja mendatangkan tasydid kepada huruf yang mukhaffaf yang tidak ditasydid. Tuh, kalau lihat di sini kita harus benar-benar belajar cara baca Fatihah yang benar, belajar cara tasyahud yang benar. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita nih bukan nggak bisa baca Quran panjang pendeknya, bukan nggak bisa. Tapi kadang-kadang kalau kita cara ngapal dari kecil sudah salah, terbiasa salah, nah maka akan ke bawah tuh salah itu. Ya misalnya nih, dulu di Mutawar itu sering banget ada imam yang baca misalnya wala saufa yuti kafatar atau la-nya panjang dalam surat Ad-Duha itu, padahal kan nggak boleh, itu nggak panjang. Wala saufa yuti kafatar itu kan orang itu imam itu bukan karena dia tidak bisa baca Quran, bukan, tapi karena dia menghafali salah dulu, terbiasa membaca salah, maka jadi salah terus. Gitu ya. Nah kita juga jangan sampai begitu nih. Kita benar-benar belum nih kita. Ya, kita sendiri dah yang tahu. Benerin Fatihah kita, benerin bacaan-bacaan sholat kita. Ini yang bakal ketemu setiap hari sama kita. Berkaitan dengan kewajiban kita. Karena kalau lihat di syarat di sini, hurufnya perlu dijaga, tasydidnya harus dijaga, sampai tasydid dijaga, sampai i'rabnya dijaga. Itu menunjukkan pentingnya benar-benar menjaga bacaan-bacaan dalam sholat, sehingga bacaan sholat kita ini menjadi mencukupi syarat sah dalam sholat kita. Ya. Lalu nih bagi orang yang tidak mampu, summa qadruha. Kemudian ya bagi yang tidak mampu membaca Fatihah,
maka bacalah seukuran Fatihah. Min baqiyatil arkani dari rukun-rukun yang lain. Ya misalnya dari rukun yang lain kita nggak bisa baca Fatihah. Ini kita bisa, kalau kita tidak bisa baca Fatihah maka bisa diganti dengan surat-surat yang lain. Ya kalau kita tidak bisa Fatihah maka bacalah surat atau ayat-ayat yang lain yang seukuran dengan Fatihah. Kalau tidak bisa, jangankan yang lain, Fatihah aja nggak apa, gitu ya misalnya. Emang gitu kan? Jangankan yang lain, Fatihah aja nggak apa, apalagi yang lain. Ya kalau misalnya yang nggak apa, maka bisa diganti dengan zikir yang sama, yang seukuran dengan Fatihah. Ya kalau ada orang yang tidak bisa baca Fatihah, misalnya karena baru masuk Islam dan sebagainya, tapi alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, apa kan yang begitu-gitu misalnya karena gampang, maka bisa diganti dengan zikir yang seukuran dengan Fatihah. Tapi kalau misalnya ayat yang lain nggak hafal, zikir yang lain boro, jangan pakai diganti dengan terjemah. Ya, cukup sukut saja, diam aja seukuran dengan Fatihah. Ya, kalau nggak bisa, boleh diganti dengan ayat yang lain. Kalau nggak bisa, ganti dengan zikir yang lain yang seukuran dengan Fatihah. Kalau nggak bisa juga, diam seukuran Fatihah. Jangan dibaca artinya. Kalau baca artinya, karena kita berarti talafut bi ajnabiyin. Ya, kita mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat, itu yang membatalkan. Ya. Yang di Jawa dulu ada setiap bacaan diterjemahkan, bagus sih, kelihatannya keren gitu ya, karena sudah hafal terjemahannya. Tapi itu salah kaprah. Kadang-kadang salah kaprah. Karena tidak ada satupun ulama kita yang membolehkan penggunaan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Ya. Maqadru min baqiyatil arkan. Fa min dzikrin tuh. Di antaranya bisa diganti dengan zikir. Aw du'ain atau diganti dengan doa. Kalau misalnya zikir nggak bisa, doa nggak bisa, semua waqfatin bi qadriha, kemudian menang baik seukuran Fatihah, gitu ya, melongo aja. Kira-kira Fatihah nih kalau kita hitung detik berapa detik ya, 10 detik hitung, 10 detik 1, 2 dalam hati tapi hitungnya, ya, ya. Itu kalau tidak bisa membaca Fatihah, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca Fatihah dengan baik. Nggak berasa 1 jamnya. Ini baru berapa jam? Baru ke 4 doang ya. Baiklah, ini udah agak kelamaan.